俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 23 Januari 2023. Hari di mana admin Diskus OP akan mendapatkan hasil ujian bahasa Jepangnya atau JLPT yang dilakukan pada awal Desember tahun lalu. Oh ya, kami dua orang admin Diskus OP mengikuti ujian bahasa Jepang untuk level N4 dan N1. Semoga hasilnya bisa memuaskan. Hoho. Ya, itu hanya sedikit informasi kecil tentang diri kami. Oh ya, pada video kali ini kita akan membahas manga One Piece chapter terbaru, yaitu chapter 1072. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Chapter 1072 kali ini berjudul Berat Suatu Ingatan. Pada cover chapter tergambarkan sosok Caesar, Queen, dan Fitsmoke Judge ketika muda. Mereka terlihat memegang hal yang berbeda. Dari mulai Caesar terlihat sedang memegang seperti buah setan, sedangkan Queen terlihat sedang memegang dua botol ramuan, dan Fitsmoke Judge sedang memegang sebuah senjata tongkat yang terlihat cukup canggih. Mungkin gambar ini menunjukkan hal yang menjadi ketertarikan bagi mereka masing-masing. Kemudian pada awal chapter diceritakan, Pulau Edheg diperlihatkan, dan narator berkata, bahkan jika dunia tidak mengakuinya, wanita itu tetap terlahir di dunia. Tak salah lagi, dia itu manusia, sebuah kesuksesan. Aku yakin ini adalah sebuah langkah besar menuju perdamaian dunia. Pusat Fasilitas Penelitian Kedamaian MADS atau MADS. Sepertinya informasi ini adalah hal yang cukup penting pada arc ini. Jadi mari kita ingat. Kemudian hal selanjutnya, terlihat Bunny yang telah menjadi kecil sedang kesakitan di sana. Namun ketika Vegapunk mengkhawatirkan tentang Bunny, ternyata Bunny hanya berpura-pura sakit agar ia bisa mendapatkan kesempatan untuk menyerang Dr. Vegapunk. Dan Vegapunk yang terkena serangan Bunny pun membuat Dr. Vegapunk mengeluarkan benda-benda berkilauan dan juga membuat Dr. Vegapunk menjadi berusia anak kecil. Ketika Vegapunk merengek kepada Bunny untuk dikembalikan ke usia semulanya, Bunny mengatakan kepada Vegapunk bahwa kekuatannya tidak akan mempengaruhi makhluk hidup secara permanen. Dan di sini Bunny tetap meminta penjelasan kepada Vegapunk yang berkata bahwa ia memiliki alasan untuk membunuh Kuma. Selanjutnya panel berpindah ke Redline. Terlihat di sana Kuma sedang memanjat Redline dan mencoba untuk mencapai puncak, di mana di atas Redline di sana terdapat Marijoa, tempat dan Ryubito, Gorose, bahkan Imsama berada. Sambil diperlihatkan kondisi Kuma ini, Vegapunk berkata pada Bunny, jika aku beritahu, itu hanya akan membuatmu terluka. Aku telah berjanji pada Kuma, berjanji untuk tidak memberitahumu apapun yang terjadi. Vegapunk pun di sini menekankan bahwa Kuma sendirilah orang yang menginginkan untuk membuang sisi kemanusiaannya. Mendengar semua penjelasan itu, tentu saja tidak membuat Bunny langsung paham dan menerimanya. Ia tetap tidak percaya bahwa ayahnya tega meninggalkannya dengan membuang sisi kemanusiaannya. Mendengar hal ini, Vegapunk pun berkata, itu juga menyakitkan bagiku. Bahkan memikirkannya saja membuatku sakit. Kuma adalah orang yang terhormat dan teman yang baik. Dan karena aku menghormatinya, aku tak bisa beritahu apapun. Kemudian setelah membanting Vegapunk kecil, Bunny mendengar suara dari suatu ruangan. Pada pintu ruangan itu bergambarkan simbol seperti telapak tangan Kuma. Dan ketika Bunny memasukinya, terlihatlah balon milik SpongeBob ketika episode nyasar ke Rock Bottom. Ya, itu sebenarnya adalah suatu benda seperti gelembung berbentuk tangan yang mirip dengan yang pernah kita lihat di arc Thriller Bark. Melihat hal itu membuat Vegapunk teringat percakapannya dengan Kuma. Di sana Vegapunk berkata, ilmuwan dari West Blue memberitahuku, ketika manusia mati ada pengurangan massa 21 gram dan massa tersebut adalah jiwa. Lalu kekuatanmu bisa membuat rasa sakit yang tak terlihat menjadi nyata.
kau membuat syaraf indera menjadi gelombang radio, mentransfernya, dan bisa memindahkannya ke orang lain. Lalu bagaimana dengan gambaran mental, seperti bayangan atau memori? Itu juga sebuah sinyal yang dikirim dari syaraf. Berapakah masanya? Seberapa besarkah sinyal itu? Mendengar perkataan panjang itu, Kuma pun merespon, jadi kau mau aku mengirimkan ingatan? Kau mau mempermalukanku? Lalu Vegapunk pun memohon kepada Kuma, tolonglah, sains akan mendapatkan langkah baru. Aku janji tak akan ada yang melihat. Dan ketika kembali ke masa sekarang, Vegapunk yang masih menjadi kecil berkata, jangan sentuh itu adalah rasa sakit. Kau tahu kekuatan Kuma kan? Itu adalah rasa sakit yang cukup untuk membunuhmu. Lalu ketika Bunny yang tahu tentang kekuatan ayahnya dan tahu bahwa itu adalah ingatan ayahnya, Bunny terlihat untuk menyentuh gelembung itu. Dan bersamaan dengan hal itu, di sisi Redline, Kuma terlihat sedang ditembaki oleh angkatan laut agar dia tidak berhasil naik ke atas. Kemudian panel berpindah memperlihatkan Usopp, Nami, Sanji, dan Vegapunk Saka. Mereka sedang melihat kondisi Zoro dan Brook yang sedang menahan ketiga CP0. Namun Shaka berkata bahwa mereka berada dalam kondisi yang merugikan, yaitu terlihat di luar lab Vegapunk. 4 buah Seraphim telah berada di depan lab Vegapunk itu. Namun Shaka menjelaskan bahwa kondisi ini juga adalah kondisi yang tidak diperkirakan oleh para CP0, yaitu Seraphim memiliki fungsi deteksi otomatis ketika barrier lab menipis. Artinya Vegapunk bisa menjadi memiliki komando lebih tinggi dari CP0 terhadap Seraphim. Dan karena dari itu, Vegapunk, Lilith, dan Edison bergegas ke tempat Seraphim berada untuk memberikan instruksi kepada Seraphim itu. Tidak hanya mereka, terlihat Sanji dan Franky pun ikut bergegas pergi ke medan tempur. Lalu di sisi Zoro dan Brook, mereka melihat sosok CP0 kaku yang telah berubah dalam mode jerapahnya. Namun menurut Zoro, bentuknya berbeda dari sebelumnya. Memang tidak ada penjelasan resminya, namun sepertinya ini adalah wujud jerapah yang telah awakening milik Kaku. Dan Zoro pun terlihat beradu mekanik dengan Kaku dalam beberapa serangan. Dan Rob Lucci yang juga ada di sana, ia berteriak memerintahkan para Seraphim untuk menghancurkan lab sebelum Vegapunk datang. Dan benar saja, dengan kekuatan dahsyat keempat Seraphim itu, kondisi lab Vegapunk pun menjadi tidak karuan. Lalu hal mengejutkan terjadi di sisi Kaku. Terlihat Kaku yang sebelumnya bisa bertarung dan bisa berdiri sehat walafiat, tiba-tiba jatuh ke tanah. Dan ternyata sosok yang melakukan hal itu adalah sosok Stacy. Melihat hal itu, Lucci pun bertanya, kau sedang melakukan apa Stacy? Dan Stacy pun menjawab dengan santainya, apa yang kulakukan? Aku hanya membuatnya tertidur. Hei Lucci, biarkan aku membuatmu tertidur juga. Dan secara resmi diperkenalkan sosok Stacy yang cukup misterius ini. Ia ternyata adalah kloningan dari Miss Buckingham Stacy, yaitu anggota bajak laut Rocks. Eksperimen cloning nomor 1 Mads yang berhasil, Stacy. Dan chapter 1072 selesai di sini. Wow, chapter yang cukup gila. Cukup banyak fakta baru yang kita dapatkan dari chapter ini. Dan dengan fakta ini, semakin memperluas kemungkinan cerita yang bisa terjadi pada chapter-chapter ke depan. Terutama, kami merasa kemampuan Kuma mengenai transfer ingatan akan menjadi salah satu hal kunci untuk cerita ke depannya. Khususnya untuk membongkar misteri tentang 100 tahun kekosongan. Dan kami juga memiliki firasat buruk bahwa sepertinya Rocks akan benar-benar bangkit. Mengingat saat ini, di depan mata kita telah resmi hadir kloningan dari anggota bajak laut Rocks, yaitu Stacy, yang sangat berkemungkinan ia memiliki niatan untuk juga membuat kloningan kaptennya, yaitu Rocks, untuk melanjutkan ambisinya. Wow, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Silakan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Kami Diskus OP dan terima kasih banyak.